Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di rumah belajar Ulil. Di channel ini, Kak Ulil akan membahas tentang pembelajaran matematika. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke adik-adik, setelah kita mempelajari tentang membandingkan bilangan bulat dan operasi-operasi pada bilangan bulat di video-video sebelumnya, di video ini kita sampai di akhir pembahasan materi tentang bilangan bulat, yaitu operasi campuran bilangan bulat. Dalam operasi campuran bilangan bulat, biasanya terdapat komponen-komponen yang ada pada operasi bilangan bulat, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi campuran inilah yang biasanya selalu muncul dalam soal-soal di ujian nasional. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke contoh soalnya. 16 ditambah 75 dibagi min 15 dikurang 9 ditambah 7. Nah, biasanya dalam operasi campuran itu jika ada berbagai macam tanda seperti tanda tambah, bagi, kurang, dan kali, itu yang pertama kali kita kerjakan itu yang mana? Yang bagi dan kali dulu ya. Baru kemudian yang kurang dan tambah. Nah, berarti di sini kita kerjakan dulu yang pembagian. Sekarang 75 dibagi min 15. 75 dibagi 15 itu hasilnya berapa? 5. Nah, sekarang 75 bertanda apa? Positif. Dan 15-nya bertanda negatif. Berarti positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. Nah, 16-nya turun. Ditambah, karena ini negatif, kita kurungin ya. Dikurang 9 ditambah 7. Nah, setelah ini udah nggak ada lagi ya tanda bagi dan kali, berarti kita bebas nih mau ngerjakan yang tambah dulu atau yang kurang dulu. Tapi kita lihat nih, di sini ada tanda yang berjejeran, di tengah-tengahnya ada tanda kurung, berarti harus kita apakan? Kita kali. Positif dikali negatif itu hasilnya apa? Negatif. Berarti 16-nya turun. Terus 5 min 9 plus 7. Nah, jika sudah begini, tinggal kita kerjakan aja nih. 16 dikurang 5 berapa? 11. Dikurang 9 ditambah 7. Sekarang kita lanjutkan ya. 11 dikurang 9 itu hasilnya 2. 2 ditambah 7 berapa? 9. Berarti hasil akhirnya adalah 9. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. 17 dikurang 16 dikali min 7 dibagi 14. Lihat, di sini ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Yang kali atau yang bagi? Kalau ini boleh kali dulu, boleh bagi dulu. Itu terserah bebas. Yang penting kali dan bagi itu duluan, baru setelah itu yang pengurangan dan penjumlahan. Sekarang kita yang kali dulu ya. Min 16 dikali min 7. 16 kali 7 berapa hasilnya? 16 kali 7 112. Nah, sekarang lihat tandanya. 16 bertanda negatif, 7-nya bertanda negatif. Negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Berarti di sini 17 karena hasilnya positif, tulis ditambah, bukan dikurang lagi ya, karena hasil akhirnya dia positif. 14-nya turun, baginya jangan lupa. Nah, sekarang ada tambah, ada bagi, berarti kita kerjakan yang mana dulu? Yang pembagian dulu.
112 dibagi 14. Berapa hasilnya? Ya, 8. 17-nya turun. Tambah, jangan lupa. Sekarang 17 ditambah 8. Hasilnya berapa? 25. Berarti hasil akhirnya adalah 25. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini bentuknya soal cerita nih. Yuk kita baca sama-sama. Dalam suatu ujian dengan jumlah soal 50, jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai -1, dan soal yang tidak terjawab diberi nilai 0. Dalam ujian itu, seorang siswa menjawab soal dengan benar sebanyak 42 soal, dan 5 soal tidak terjawab. Berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut? Nah, di sini kita tulis dulu. Soalnya ada berapa? Ada 50 soal. Jawaban yang benar diberi nilai 2. Kita tulis ya, benar itu nilainya 2. Jawaban yang salah diberi nilai -1. Salah itu nilainya -1. Dan soal yang tidak terjawab diberi nilai 0. Tidak terjawab. Tidak terjawab itu nilainya 0. Nah, jadi dalam ujian itu ada seorang siswa. Dia menjawab soal dengan benar sebanyak 42 soal. Berarti kalau yang benarnya itu 42, berarti 2 dikali 42. Berarti skornya berapa tuh yang dia dapat? 84 ya. Nah, terus yang salah itu diberi nilai -1. Nah, yang salah kan di sini tidak diketahui. Kita tulis dulu yang tidak terjawabnya. Yang diketahui kan yang tidak terjawab nih, 5 soal. Kita tulis dulu. Yang tidak terjawabnya itu kan 5, berarti 0 dikali 5. Nah, jadi karena total soalnya itu kan ada 50. Yang benar itu ada 42, yang tidak terjawab itu ada 5. Berarti sisanya adalah soal yang salah. 42 ditambah 5 itu 47. Berarti sisanya masih ada 3 lagi. Berarti yang salah itu ada 3. Jadi ini kan kalau kita jumlah pasti hasilnya adalah 50 soal. Nah, sekarang kita tinggal tulis operasi campurannya. Karena kita kan di sini suruh nanyakan berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut. Berarti 2 dikali 42 itu berapa tadi? 84. -1 dikali 3 berapa? 1 kali 3 3. Min dikali plus hasilnya negatif. Berarti negatif 3. Terus 0 dikali 5. 0 dikali 5 itu hasilnya 0. Nah, berdasarkan skor ini kita jumlahkan. 84 ditambah -3 ditambah 0. Lihat, di sini ada plus, ada minus, di tengah-tengahnya ada kurung. Berarti kita satukan dulu ya tandanya. Berarti 84 ini plus kali minus itu berapa? Negatif. 3-nya turun, tambah 0. Kalau 0 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Berarti 84 dikurang 3, hasilnya 81. Berarti dapat disimpulkan nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah 81. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika P sama dengan -24, Q sama dengan 12, dan R sama dengan -6, tentukan nilai dari A. P dikali Q per Q ditambah R, dan B. P dikali R per R dikurang Q. Kita kerjakan yang A dulu ya. Jadi di sini kita hanya tinggal memasukkan angka-angka
itu ke dalam huruf-huruf ini. Kita langsung aja ya ke P dikali dengan Q. Di sini P-nya berapa? Min 24. Kita masukin min 24 dikali Q. Q-nya berapa? 12 per Q ditambah R. Q-nya di sini berapa? 12 ditambah R. Berapa R-nya di sini? Min 6. Nah, jadi adik-adik, jika ada tanda per seperti ini, itu sama artinya dengan pembagian. Berarti per itu sama dengan bagi. Kalau kita jabarkan akan menjadi seperti ini. Min 24 dikali 12. Per itu kan artinya bagi. Dibagi 12 ditambah min 6. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ini dan ini, lalu ini dan ini, baru kemudian dibagi. Sekarang kerjakan ini dulu ya. Min 24 dikali 12. 24 dikali 12 itu hasilnya berapa? 288. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Dibagi 12 ditambah min 6. Lihat, ada tanda yang berjejeran dan di tengahnya ada kurung. Kita satukan dulu ini. Plus kali minus. Minus 6-nya turun. Jadi 12 dikurang 6. Berapa 12 kurang 6? 6. Nah, sekarang tinggal kita bagi aja. Min 288 dibagi 6. 288 kita bagi 6 itu hasilnya berapa? 48. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Berarti hasil akhirnya itu adalah negatif 48. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B ya. Yang B, P dikali R. Kita masukin. P di sini berapa? Min 24. Langsung aja masukin. Dikali R. R-nya berapa? Min 6. Per R dikurang Q. R-nya min 6. Dikurang Q. Q-nya berapa? 12. Kita jabarkan seperti ini. Min 24 dikali min 6 dibagi min 6 min 12. Kita kerjakan yang ini dulu ya. Min 24 dikali min 6. 24 dikali 6 itu berapa hasilnya? 144. Negatif dikali negatif, itu hasilnya apa? Positif. Berarti nggak usah dikasih tanda ya. Baginya turun. Min 6 min 12. Utang 6, utang lagi 12. Berarti hutangnya bertambah menjadi 18. Karena dia hutang, kita tulis negatif. Nah, sekarang kita tinggal kerjakan. 144 dibagi min 18. 144 dibagi 18 berapa? 8 hasilnya. Ini tandanya apa? Positif. Dibagi dengan negatif. Positif dibagi negatif, itu hasilnya negatif. Berarti hasil akhirnya adalah min 8. Sampai di sini, apakah sudah mengerti? Jika belum mengerti, bisa diulang kembali video ini. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ke teman-temannya ya. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat belajar.